Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Haleluya. Karena Dia Tuhan yang sungguh baik. Ya. Kita mau meninggikan dan mengagungkan namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang rasa Tuhan Yesus baik, kita sama-sama berdiri saudara. Dialah kita yang sungguh baik. Yesus, namamu indah. Kita mau katakan kami mau cinta Kau selalu ya Tuhan. Sama-sama mau kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu
terima pujian kami. Pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan lebih pelan-pelan saudara. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Dialah kita yang sungguh luar biasa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima
kami yang layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Yesus, Raja di atas segala raja. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita sungguh luar biasa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu. Kaulah kami yang sungguh luar biasa. Kami siap untuk memuji memuliakan Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan. Semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Tuhan kita sungguh luar biasa. Dan Tuhan kita baik. Dia selalu baik. Kasih Tuhan tidak berkesudahan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan
sungguh luar biasa. Tuhan Yesus kita baik. Percaya saudara? Sama mau katakan amin. Haleluya. Sungguh Tuhan kita sungguh luar biasa. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, kita sama-sama kembali berdiri saudara. Haleluya. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, Dia tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus, katakan kita cinta Dia. Haleluya. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Sekali lagi kita mau katakan. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kita mau katakan kita saudara. Kita mau katakan kami cinta Yesus. Yesus cinta saya. Haleluya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Sekali lagi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Sekali lagi kita mau katakan. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan Yesus cinta kita semua saudara. Haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan kita sungguh luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Terima kasih. Yesus cinta kita semua. Amin. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita saudara. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan. Untuk hidup kami senantiasa terhubung dengan Engkau ya Bapa. Kasih-Mu melekat dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas
di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Verly. Sampai waktu dan tempat saya persilakan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Firman-Mu Itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. yang berdaulat. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami tahu kami terhubung dengan Tuhan dan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Tangan-Mu yang kuat sanggup memegang kami dari awal sampai pada akhirnya kami menyelesaikan setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami percaya kekuatan yang berlimpah-limpah Tuhan berikan bagi setiap kami pagi hari ini. Dan kami percaya kekuatan lewat kebenaran firman-Mu itu jugalah yang membuat kami boleh kuat menghadapi apapun. Dan dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu terus melimpah dalam hidup kami. Dan Roh Kudus menolong hamba-Mu, biar hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Kami pulang, kami diberkati. Kami pulang, kami diubahkan. Kami pulang, kami dipulihkan. Kami pulang, kami dikuatkan kembali. Semangat kembali. Roh menyala-nyala untuk melayani Tuhan dan menghadapi apapun persoalan hidup kami. Roh Kudus pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Engkau beracara di tengah-tengah kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam kitab Ester pasal yang keempat. Kitab Ester pasal yang keempat, kita baca mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 14. Kitab Ester pasal yang keempat ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai. Lihat ayat 11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui. Apa yang mereka ketahui? Bahwa apa saudara? Bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, maka hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang kepada perkataan Ester itu kepada Mordekai, ayat 13, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Perhatikan apa jawaban Mordekai. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Perhatikan kalimat selanjutnya. Siapa tahu, sekali lagi, siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah saudara, konteks ayat ini adalah ketika suatu hari orang Israel akan dibantai habis, akan dimusnahkan, ya. Lalu kemudian Mordekai meminta tolong kepada Ester yang waktu itu adalah seorang ratu. Dan yang menarik karena begini saudara ya. Mordekai itu adalah paman dari Ester, omnya. Ya, yang memelihara Ester dari kecil. Tapi ketika Mordekai minta tolong untuk membantu membicarakannya kepada raja perihal apa yang akan terjadi, yaitu pembantaian orang Yahudi, Alkitab mencatat Ester menolak. Ester menolong. Ester menolak untuk menghadap raja. Nah, apa penyebab Ester menolak? Nah, ini akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, yang pertama, dengar ya. Ester bilang begini, seluruh orang itu mengetahui. Mengetahui apa? Bahwa ada satu undang-undang yang berlaku pada saat itu, yaitu apabila orang tidak dipanggil untuk menghadap raja, lalu kemudian orang ujuk-ujuk datang kepada raja, maka pasti hanya berlaku satu undang-undang. Apa undang-undang yang berlaku? Yaitu apa? Hukuman mati. Ya. Dan orang semua tahu. Itu adalah menjadi sebuah ketetapan, dan saya yakin mungkin Ester selama dia jadi ratu, bahkan sebelum jadi ratu, mungkin dia udah pernah mendengar dan melihat dan mengetahui bahwa itu sudah banyak kali terjadi. Ya. Makanya ketika Mordekai minta tolong menghadap raja, dia nggak mau. Karena dia tahu ada sebuah peristiwa yang sudah berulang-ulang terjadi dan itu sudah ditetapkan jadi undang-undang. Maka kalau dia langgar, maka berlaku hukuman mati, dia bisa mati. Ya. Dan saya renungkan jawaban Ester ini kurang lebih kayak kita sebenarnya. Karena begini ya. Saudara tahu cara pandang kita, cara pikir kita, cara kita melihat sesuatu, itu biasanya itu karena ada sebuah peristiwa atau kebiasaan yang terjadi berulang-ulang. Ya. Anda nggak perlu kerja di BMKG kan untuk mengetahui bahwa akan segera turun hujan. Betul nggak? Anda nggak perlu. Anda nggak perlu sekolah tinggi untuk tahu bahwa oh ini sebentar lagi hujan. Ya. Cukup Anda lihat keluar awan mendung gelap, Anda berkata sebentar lagi hujan. Lah dari mana? Padahal Anda nggak punya pengetahuan tentang itu. Tapi dengar ya. Karena kita sudah terpola dengan sebuah kebiasaan. Jadi kebiasaan itulah yang kemudian membentuk paradigma kita. Sehingga apa yang kita lihat, maka itu kemudian menjadi sesuatu yang sudah menjadi ketetapan bagi kita. Meskipun sebenarnya, saya kasih contoh tadi, kalau Anda lihat mendung, apa sudah pasti hujan? Belum tentu.
Tapi kita udah ngomong, aduh ini mau minggu ke gereja, mendung banget. Wes gak usah ke gereja aja. Mungkin Tuhan berkehendak kita gak ke gereja karena mendung. Ya kan? Kenapa saudara tahu begitu? Karena kita udah terpola. Ya. Beberapa suami-suami bilang begini, Pak, saya kenal istri saya ngerti polanya. Kalau uang udah masuk, angel keluar. Yang ngerti pola itu bilang amin dengan pelan saja. Jangan sampai kedengaran istrimu. Bisa bilang amin? Anda juga berarti gini, jangan kasih tahu papamu ya. Istrinya bilang kepada anaknya, jangan kasih tahu papamu. Kalau papamu tahu ini, wah bisa ngamuk besar. Dari mana mamanya tahu? Karena dia udah pernah lihat papanya ngamuk besar, mengerikan. Bisa bilang amin ibu-ibu. Ya. Kenapa saudara tahu? Meskipun ketika diberitahu belum tentu kan, betul nggak? Bisa bilang amin. Makanya begini saudara tahu ya, pola pikir kita, paradigma kita, cara melihat kita itu banyak dipengaruhi oleh sebuah kebiasaan. Ya. Makanya Esther berkata, aku nggak mau maju. Aku udah tahu undang-undangnya kok. Aku ngerti semuanya. Biasanya orang kalau maju nggak dipanggil oleh raja, hukumannya cuma satu, mati. Aku tidak mau mati. Karena aku sudah lihat kebiasaan itu. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, dengarkan. Bukankah Tuhan kita itu ahlinya, jagonya membuat yang biasa jadi tidak biasa, bahkan jadi luar biasa. Amin. Kalau saudara baca satu contoh dalam Alkitab, ini ayat yang sudah tidak asing lagi. Kalau saudara lihat Yohanes pasal 2, ya, lihat ayat yang ke-7. Ini kisah tentang Yesus mengubah air menjadi air anggur. Lihat Yohanes pasal 2 ayat 7, firman Tuhan berkata begini. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin-pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9. Setelah pemimpin pesta mengecap air yang telah berubah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Ya. Dan ayat 10 berkata kepadanya, perhatikan ayat 10 apa yang ketua pelayan ini, pemimpin pesta ini berkata kepada mempelai laki-laki. Dia berkata begini, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sudah puas, sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi pemimpin pesta ini bukanlah pekerjaan dadaan. Biasanya IO itu, mereka itu sudah punya pengalaman, betul nggak? Mengatasi pesta. Lalu kemudian, ya, suatu hari mereka datang berkata kepada mempelai pria, biasanya kebiasaan yang sudah berulang-ulang aku lihat, biasanya orang itu kasih anggur yang baik dulu. Karena biasanya kemudian kalau anggur yang baik udah habis, biasanya kemudian yang kurang baik yang keluar. Ya nggak tahu kenapa, mungkin karena kurang modal. Ya jadi yang baik duluan dikasih, setelah itu modalnya udah kurang, kasih turun grade. Mungkin begitu ya, saya nggak tahu juga. Atau mungkin udah jadi tradisi. Ya, biasanya gitu. Tapi kalau saudara lihat ketika Yesus ada di pesta itu, Yesus mengubah yang biasa jadi tidak biasa. Kok nggak ono saya ngamen? Yesus mengubah yang biasa jadi luar biasa. Yang biasanya orang ngerti gini, alah paling ente-entean ini, koretan tok wes tinggal dikit wes pasti gak enak. Ya. Ada Pak ini sudah akhir bulan Pak, tanggal tua, biasanya itu Pak wes ente. Ya. Pak ini Pak, wah ini pastinya kayak gini. Ya. Pak ini Pak biasanya bulan-bulan begini, saya ngerti biasanya sepi Pak dagangan. Pak, biasanya Pak, kalau tahun-tahun tertentu itu Pak, biasanya wes kurang payu. Ya. Pak, biasanya semua biasanya. Ya. Tapi saya mau beritahu, ada Tuhan di hidup kita. Dia sanggup mengubah yang udah menjadi tradisi bahkan
udah menjadi paradigma kita sekalipun. Dan kita kalau melihat, udah biasalah. Tolong jangan ditambahi stok bulan ini, biasanya itu bulan ini sepi. Tolong jangan nambah stok, biasanya gak payu ini kalau tanggal-tanggal bulan begini. Ya. Bahkan ada jemaat kami itu, ya, setiap bulan Ramadan gak pernah ke gereja. Kenapa? Dia bilang, Pak, setiap bulan Ramadan Pak biasanya rame, dia jualan makanan. Ya, laris manis. Tahun lalu sepi. Ya kan? Gak ada yang tahu kan, betul gak? Semua itu orang melihat karena sebuah kebiasaan. Anda menilai segala sesuatunya karena sebuah kebiasaan. Kita berkata, orang ini Pak angel Pak, orang ini ngangel. Loh, siapa saya ngomong? Ya kan? Orang yang kita pikir mungkin kita bisa dapat andalkan, ternyata kita nggak bisa andalkan. Bahkan ada orang yang mungkin kita tidak sama sekali perhitungkan, Tuhan bisa pakai dia. Bisa bilang amin? Karena itu dengar baik-baik ya. Yang pertama, kenapa Esther tidak mau maju? Dia udah dibebani pikiran, biasanya kayak ngono. Aku maju, mati aku. Biasanya aku maju, waduh aku udah banyak lihat orang mati. Dihukum oleh raja. Karena siapa yang berani tanpa dipanggil biasanya berlaku satu undang-undang. Hukuman mati. Tapi Tuhan sekali lagi, dengar, hidup kita ini bukanlah hidup yang biasa. Kok nggak ono saya ngamen. Bahkan kalau saudara baca ayat Alkitab, pada masa kelaparan sekalipun, justru Ishak tambah diberkati. Orang lain di mana-mana ngelus dodo sambil komplain. Ya apa sih, ya apa ya, ya apa ya, ya apa ya, ya apa ya. Baca Alkitab dalam Kejadian 26 Alkitab berkata, Ishak itu justru di tengah kelaparan semakin diberkati. Karena Tuhan ahlinya, jagonya, bikin yang biasa jadi tidak biasa. Kadang kita lupa kita ini jalan dengan Tuhan. Tapi kita masih punya paradigma biasa. Jalan dengan Tuhan, paradigma kita harus paradigma luar biasa. Katakan amin. Saya mau kasih contoh lagi. Kalau saudara baca dalam Alkitab, ya, lihat sama-sama dalam 1 Samuel. 1 Samuel, lihat. 1 Samuel pasal yang Pasal yang ke-17 ayat 32. 1 Samuel pasal 17 ayat 32. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lihat. Berkatalah Daud kepada Saul, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau menghadapi orang Filistin untuk melawan dia. Kenapa? Saul bisa bilang begitu. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi paradigma Saul begini, orang kalau masih muda gak punya pengalaman, lawan orang yang punya pengalaman dari muda udah jadi prajurit, pasti kalah. Pasti kalah, gak mungkin menang karena biasanya kayak gitu. Tapi Saul lupa, Daud bukan orang biasa. Kok gak ono saya ngamen? Anda dan saya juga bukan orang biasa. Bukan orang biasa. Pak biasanya Pak ya, sakit gitu enggak lama Pak. 3 bulan paling lama game over. Biasanya loh Pak ya. Biasanya loh Pak. Aku punya teman saya itu mungkin ada 5 apa 7 orang itu. Sakit kayak gini Pak, biasanya angel Pak. Loh Anda bukan orang biasa. Ada Tuhan di dalam hidupmu. Pak biasanya wes sekarat kayak gini Pak, wes gak mungkin bisa bangkit lagi Pak. Pak wes bangkrut ente-entean, wes gak mungkin bisa bangkit lagi Pak. Sopo saya ngomong. Bukankah kita banyak lihat orang bangkrut dan tidak karena bangkit lagi? Tapi kita juga banyak lihat kan, orang yang wes ente-entean, bangkrut bisa naik lagi loh. Kok gak ono saya ngamen? Bisa bilang amin? Nah, Saul bilang gak mungkin. Karena biasanya orang muda lawan orang punya pengalaman, gak mungkin. Ya. Makanya Tuhan pernah ngomong kan nih,
Ya, jangan sampai orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Dengar anak-anak muda, jangan orang anggap rendah karena engkau muda. Ada Tuhan dalam hidupmu dan engkau tunjukkan bahwa hidupmu bukan seperti anak muda biasanya. Kau berbeda. Bahkan saya mau kasih contoh yang terakhir dalam bagian ini. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 9 ayat 21. Matius pasal 9 21 ini kisah tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Nah lihat, apa kata perempuan ini? Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan. Jadi perempuan pendarahan 12 tahun ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Saya mau beritahu, ini paradigma yang sangat berbeda, mengingat dia orang Yahudi dan hidup dalam tradisi orang Yahudi. Kalau saudara baca dalam kitab Imamat, saya mau tunjukin dulu. Imamat pasal 15 ayat 25, firman Tuhan berkata begini, ini tradisi yang sebenarnya masih dipegang pada saat itu. Tapi wanita itu justru punya paradigma yang tidak biasa. Dia berkata begini, ya lihat, ini tradisinya. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kain, bukan pada waktu menstruasi maksudnya, ya. Atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama daripada waktu menstruasi, waktu haid, cemar kain, maka selama lelehan yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kain, yakni apa saudara? Najis. Ya. Makanya saudara sepupu kita itu, kalau orang lagi menstruasi nggak boleh datang ke tempat ibadah. Tapi kita sudah tidak pegang tradisi itu. Nah lihat, ayat 26. Setiap tempat tidur yang ditidurinya selama ia mengeluarkan lelehan haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kain. Setiap barang yang didudukinya menjadi apa saudara? Najis, sama seperti kenajisan cemar kain. Lihat ayat 27. Setiap orang yang kena barang-barang itu, jangankan kena orangnya langsung, kena barang yang pernah diduduki oleh wanita yang pendarahan itu, ya setiap orang yang kena barang-barang itu menjadi apa? Najis. Dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi kalau sampai Alkitab bilang begini, perempuan itu berpikir, asal ku jamah saja jubahnya, yang tradisinya, yang harusnya wanita itu berkata, kalau ku jamah jubahnya, maka Yesus akan jadi najis. Harusnya begitu menurut kebiasaan. Ya. Yesus dipegang orang kusta, Alkitab berkata, Yesus tidak jadi najis, tapi orang kustanya sembuh. Bisa bilang amin? Perempuan pendarahan pegang Yesus. Wow, bukan Yesusnya jadi najis, tapi perempuannya sembuh. Dia bisa punya paradigma yang beda banget. Makanya saya juga percaya bahwa tidak ada orang yang bisa menajiskan hadirat Tuhan, menghajiskan Yesus. Kok enggak ono saya ngamin? Enggak ada. Pak orang itu loh menajiskan hadirat Tuhan. Sopo saya ngomong. Berarti kalau dia bisa menajiskan Yesus, berarti kuasa dia, dosanya lebih kuat dari darah Yesus. Kalau Anda punya sabun, lalu Anda cuci pakaian yang bernoda, lalu sabunnya yang jadi noda, berarti sabunmu saya nggak kena. Bisa bilang amin? Kalau Anda punya sabun, dikasih tangan kotor, tangannya yang akan bersih. Bisa bilang amin? Karena itu saya percaya oleh darah Yesus semua kita dikuduskan hari ini. Oleh kuasa darah Yesus kita semua dilayakkan. Makanya kalau saudara perhatikan kalau saya berdoa baik untuk persembahan ataupun doa akhir, saya selalu berkata begini. Semua nyanyian pujian kami, semua doa-doa kami, semua persembahan kami naik di hadapan Tuhan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Persembahan kita najis kalau tanpa darah Yesus. Pelayanan kita najis kalau tanpa darah Yesus. Hidup kita najis kalau tanpa darah Yesus.
Makanya begini, gereja itu adalah tempat di mana semua orang boleh datang dan dikuduskan oleh darah Yesus. Kok enggak ono sayang amin? Bisa bilang amin? Karena itu saudara harus percaya satu hal ini. Kuasa darah Yesus, kuasa Tuhan tidak pernah menajiskan perempuan yang pendarahan ini pegang dia. Dan yang luar biasanya, ini perempuan punya paradigma yang berbeda dari kebanyakan perempuan pendarahan yang lain pada waktu itu. Wanita ini bukan satu-satunya orang pendarahan. Bisa bilang amin? Bukan satu-satunya orang pendarahan pada waktu itu. Saya yakin banyak orang pendarahan yang lainnya. Tapi cuma dia yang punya paradigma tidak biasa. Biasanya orang berkata, jangan dekat-dekat Yesus, nanti kita menajiskan, malah kita dilempari batu malah. Ya. Makanya kalau saudara baca konteksnya ya, waktu perempuan itu Yesus ngomong gini, siapa yang pegang aku? Ya. Dia ketakutan. Makanya saudara tahu dia ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Karena pikirannya, aduh aku ini ketahuan sudah menajiskan. Enggak, Yesus berkata, lalu murid-muridnya kan ngomong gini, loh orang sebanyak ini kau tanya lagi siapa yang pegang engkau. Orang untel-untelan kayak gini, kau tanya lagi siapa yang pegang engkau. Tapi Yesus bilang gini, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Bisa bilang amin. Jadi kalau engkau berpikir dengan pikiran paradigma yang tidak biasa, maka kuasa Tuhan yang tidak biasa juga keluar menjangkau hidup kita. Karena itu yang pertama saya mau sampaikan begini ya, bahwa dengarkan, Yesus itu ahlinya membuat yang biasa jadi luar biasa. Hidupmu yang biasa Tuhan bisa buat jadi luar biasa. Pekerjaanmu yang biasa Tuhan bisa ubah jadi luar biasa. Kesehatanmu yang biasa Tuhan bisa ubah jadi sehat luar biasa, jasmani dan rohani. Amin. Nah, yang kedua, kalau saudara kembali dalam kitab Rut tadi itu, ya. Ayat 13, lihat ayat 13. Dalam Rut pasal 4 ayat 13, ya. Nah, Mordekai ngomong begini kepada Rut. Ya. Rut pasal 4 ayat 13. Mordekai bilang gini sama Rut. Ya. Ya. Sorry, bukan Rut, mohon maaf ya. Kesalahan pada saya. Esther. Kok lali ya? Ada apa? Mohon maaf yang namanya Rut ya. Esther, mohon maaf ya. Esther pasal 4:13. Gitu menengahi semua. Mesti hari teriak, Pak, Esther. Lihat. Mordekai bilang begini, jangan kira engkau di dalam istana raja hanya engkau yang terluput dari antara semua orang Yahudi. Mordekai bilang begini, ya. Kalau kau tidak mau, kalau kau punya pikiran-pikiran yang biasa, jangan kira kau akan selamat. Artinya begini, kalau engkau punya pikiran yang seperti itu dan engkau tidak bergerak, ujung-ujungnya kau sendiri yang akan dapat masalah. Seolah-olah Mordekai mau ngomong begini, semua apa yang kau pikirkan itu akan berdampak dalam hidupmu sendiri juga. Kok enggak ono saya ngamen? Ibu-ibu pernah enggak mangkel sama suami? Yang pernah mangkel bilang amin. Yang sering aminnya lebih banter. Saudara tahu, kadang ibu-ibu itu mangkel sama suami, suaminya ngapain dimangkelin? Tidur. Ngorok kan betul. Sementara istrinya yang mangkel gak bisa tidur. Kurang ajar wong iki ya. Omongannya gak kena wes. Ya, saya mau beritahu, dengar ya. Apa yang Anda pikirkan itu berdampak kepada dirimu sendiri. Kalau Anda berpikir elek tentang orang, maka sebetulnya yang Anda pikir elek gak apa-apa, bisa enak tidurnya. Tapi Anda yang mikir, justru Anda yang gak bisa tidur. Dengar ya, semua pikiran-pikiran kita, baik pikiran ketakutan, kecemasan, pikiran yang biasa kayak Esther tadi, itu semua dampaknya untuk diri kita sendiri. Suatu hari saya nonton ini secara tidak sengaja, random.
Saya nonton seorang stand up comedy dari Finlandia. Ya, dia ngomong, tentunya dalam bahasa Inggris, dia ngomong stand up comedy. Dia bilang begini, ini dia yang ngomong ya, saya lupa namanya. Ya, stand up comedian dari Finlandia. Dia bilang begini, saya heran kenapa ada orang yang gampang tidur dan ada orang yang susah tidur. Dia perhatikan temennya itu katanya, di kereta api yang jalan, dia bisa tidur enak. Saya nggak bisa tidur. Ya, ada orang itu misalnya di bangku yang keras bisa tidur enak. Dia berkata, saya nggak bisa tidur. Ya, bahkan saking gampangnya orang tidur itu, bahkan di gereja pun ada yang ketiduran. Di sini sih nggak ada, betul nggak? Karena kalau ada pasti tetangganya kasih bangun. Betul nggak? Bangun, ngorokmu banter, ganggu ayah aku juga tidur kok. Pasti ada yang kasih bangun. Kenapa katanya ada orang gampang tidur sementara ada orang yang susah tidur. Ini kata dia loh ya. Dan saya ketawa kepingkal-pingkal ketika dengar apa yang dia katakan. Dia bilang begini, karena biasanya orang yang gampang tidur itu, please jangan marah kepada saya, adalah orang yang very stupid. Because they have no thoughts. Mereka gak punya pikiran. Sementara orang yang susah tidur itu biasanya kakehan pikiran. Dan dia pikir kalau dia pakaian pikiran berarti dia pinter. Padahal gak juga. Dia bilang, saya ini susah tidur, kenapa? Saya mikirin besok apa yang akan terjadi. Saya mikirin semuanya, apa yang harus saya katakan. Saya mikirin semuanya, mikirin. Sementara orang yang gampang tidur, biasanya, kisera, whatever will be. Betul gak? Besok terjadi ya, terjadi yo. Dan biasanya saya tahu orang yang gampang tidur itu orang yang sangat percaya Tuhan. Saking percayanya di gereja pun tidur. Haleluya. Karena dia tahu. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Saudara tahu di tengah badai, Yesus ngapain? Tidur. Dia nggak kepikiran, ya apa? Murid-murid yang lain, lempar barang, lempar apa? Waduh. Yesus ngapain saudara? Tidur. Bahkan dia keciprat-ciprat air kan perahu saudara, bukan kapal, perahu. Pasti ada ombak naik, betul nggak? Nyiprat, aduh. Dia tidur. Dengar baik. Saudara pikir kalau Anda banyak mikir semuanya akan selesai? Enggak. Karena ada dalam hidup kita masalah cuma Tuhan yang bisa selesaikan. Cuma Tuhan. Dipikir-pikir, dibolak-balik, ya apa caranya, dipikir-pikir, tambah mumet. Tambah pusing. Ya, makanya saya mau kasih tahu ya, kenapa Ayub itu susah? Pak, Ayub itu susah karena dia punya banyak masalah. No. Kalau saudara baca dalam Alkitab, lihat Ayub pasal 21. Ini perkataan Ayub. Ayat yang ke-6. Ayub 21 ayat 6. Lihat apa kata Ayub. Baca sama-sama. 2, 3. Kalau aku memikirkannya, aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku. Kalau saya tanya ada Anda, apa yang membuat Ayub takut? Masalahnya? Bukan, dia mikirin masalahnya yang bikin dia takut. Tagihan tidak membuat Anda takut. Yang membuat Anda takut, mikir tagihan. Kok enggak ono saya ngamen ya? Bisa bilang amin? Enggak ada. Nah kadang-kadang kita ini tergoda untuk mikirin segala sesuatunya. Kayak kita ini expert dalam bidang segala hal. Saya mau beritahu, ada yang menjadi bagian kita
dan ada yang menjadi bagian Tuhan. Ya. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu, dan biasanya bagian kita itu selalu yang gampang. Bisa bilang amin? Saya kan pernah tanya sama Anda, pelajaran fisika dengan kimia susah mana? Atau matematika? Semuanya gampang, karena bukan kita yang ngerjain. Ya, ChatGPT yang kerjain. Ya. Dengar. Apapun yang Anda pikirkan, itu justru menyerang Anda sendiri. Ya. Karena itu hari ini bilang sama Tuhan begini, aku tahu Tuhan tetap Tuhan yang baik. Semua rencananya pasti indah dalam hidupku. Amin. Yang terakhir, saya baca cepat saja yang terakhir. Lihat dalam Ester pasal 4. Ester pasal 4 tadi. Lihat ya. Ayat yang ke-14. Bagian terakhir. Mordekai bilang begini, ya. Mordekai bilang gini. Mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh apa saudara? Kedudukan sebagai ratu, bagian yang terakhir. Jadi Mordekai bilang begini, justru karena engkau hari ini jadi ratu, mungkin Tuhan punya rencana justru engkau jadi ratu supaya engkau bisa menyelamatkan orang Yahudi. Nah, dengar. Saya mau beritahu kepada saudara. Kenapa Ester tidak mau melangkah? Yang pertama karena dia punya kebiasaan berpikir, aduh aku biasanya kayak gini. Yang kedua karena dia bilang dia gak sadar kalau dia punya pikiran negatif itu juga akan nimpa dirinya sendiri. Tapi yang ketiga, dengar. Ester lupa bahwa sebenarnya apapun terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan punya rencana. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan punya rencana. Kalau saudara tanya sama saya, Pak Ester itu dipilih jadi ratu karena dia yang terbaik. Enggak juga, yang datang itu ribuan orang dari seluruh negeri jajahan pada waktu itu. Ya, di Ahasuerus itu semua datang, putri-putri paling cantik. Dia itu menang. Kenapa dia menang? Apa karena dia yang terbaik? Bukan. Karena Tuhan punya rencana dalam hidupnya untuk menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa dalam hidup kita ini membawa rencana Tuhan. Bisa bilang amin? Tadi malam anak saya Melvin tiba-tiba nanya sama saya begini, Pi, ya, kenapa Ayub itu hadapi masalah besar kayak gitu? Lalu dia berpikir dengan kritis, dia berkata begini, ya meskipun Tuhan ganti anaknya, Alkitab berkata diganti anaknya, kan betul gak? Tapi dia bilang begini, tapi meskipun diganti, kan gak bisa gantiin anak yang sudah mati. Ya kan? Lalu dia bilang sama saya Pi, kalau misalnya saya gak ada, masa Papi bisa senang dengan anak yang lain? Pasti Papi ingat saya. Dia bilang ngomong gitu. Ya saya bilang, ya benar juga ya. Dikasih harta yang banyak pun, lah kalau anaknya mati 10, betul gak? Pasti kepikiran, karena anak tidak tergantikan, istri bisa tergantikan. Puji Tuhan kalau saya ngamen. Suami bisa tergantikan, amin. Anak gak bisa tergantikan. Dia tanya sama saya gitu. Kenapa Tuhan bikin begitu? Kalau orang bilang, oh supaya Ayub diberkati 2 kali lipat. Ya saya gak mau Pi diberkati 2 kali lipat. Kalau gitu caranya. Ya. Lalu saya jawab dia begini. Ini bukan tentang Ayub. Ditulis dalam Alkitab. Itu bukan tentang Ayub. Tapi tentang rencana Tuhan. Hidup kita ini. Kita diberkati. Kita ngalami kesulitan. It's not about us. Bukan tentang kita. Tapi tentang rencana Tuhan. Yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Ya. Makanya gini, orang Kristen itu kalau tidak ngerti rencana Tuhan, kalau diberkati, haleluya, puji Tuhan, semangat. Kalau lagi susah, masalah kerjaan, masalah pelayanan, masalah keluarga, lemes. Halilintar.
Kenapa saudara tahu? Karena mereka selalu berpikir hidup ini tentang kita. No. Hidup ini bukan tentang kita. Kok enggak ono sing amen. Tapi tentang panggilan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Makanya begini saudara tahu ya. Dengar. Esther lupa kalau dia diberkati jadi ratu, ada tujuan Tuhan. Pak, lagi ini saya lagi susah, pasti ada tujuan Tuhan yang harus kita lewati. Amin. Kalau bukan untuk sesuatu, mungkin untuk jadi pelajaran bagi kita, untuk membentuk kita lebih baik, bahkan juga bisa jadi lewat hidup kita, nanti engkau bisa jadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara tahu kenapa kesaksian Petrus khotbah, satu kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Saudara tahu kenapa? Karena yang berkhotbah ini pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Mungkin dia akan khotbah. Saya nggak ditulis dalam Alkitab apa isi khotbahnya Petrus. Kalau ditulis mungkin dia, saudara kenal saya ini dulu orang yang 3 kali nyangkal Yesus. Gak kena aku hidupku, bejat hidupku dulu. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, hari ini aku ada. Dan aku mau menyampaikan berita bahwa Tuhan itu baik. Tuhan mau menyelamatkan kita. Makanya 1 kali berkhotbah, dia kemudian 3.000 orang dibaptis sekalian. Coba kalau Petrus cerita, mas oke, pilih Yesus. Ya, pada ke Yesus dukun aja. Betul. Ya, saya tahu Tuhan sumber berkat, katakan amin. Tapi bukan itu tujuan kita ikut Yesus. Bukan itu tujuan kita. Tapi semua rencana yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu saya mau beritahu kepada saudara dengar ya. Kalau Anda ngerti bahwa hidup ini tentang rencana Tuhan. Anda mau di atas, Anda mau di bawah, Anda mau ke samping kanan, mau kemanapun. Anda tetap bisa nyanyi dan bersyukur. Kau berkata begini, ku tahu rencanamu. Kau gak ada yang ngaruh lagunya ya. Indah bagiku, ku tahu, wes aku dewe lali. Saudara percaya gak? Hidup kita dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membawa engkau sejauh ini hanya untuk dihancurkan di akhirnya. Kalaupun engkau hari ini alami masa sulit, percayalah, engkau akan keluar dan engkau berkata, aku tahu Tuhan punya rencana yang indah untuk setiap kita. Amin. Saya minta tolong ya teman-teman musik. Kita bangkit berdiri sama-sama. Ya, kadang rencana Tuhan tidak kita mengerti. Tapi kita mau percaya Dia punya rencana yang terbaik untuk kita. Rencana kita bisa gagal. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Bisa bilang amin? Nyanyikan lagu ini ya. Meskipun tak ku mengerti. Minta tolong F ya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, apa yang ku alami. Angkat tanganmu dan katakan, namun ku yakin Tuhan punya, amin, rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau lah jawaban, amin.
jagonya, ahlinya membuat yang biasa jadi luar biasa. Hidupmu yang biasa, rumah tanggamu yang biasa, pekerjaanmu yang biasa, bahkan anak-anakmu yang kau pikir biasa, di tangan Tuhan bisa jadi luar biasa. Karena itu hari ini datang pada Tuhan dan bilang begini, aku tidak mau melihat dengan paradigma yang biasa, tapi aku bisa melihat dengan paradigma bahwa Tuhan sanggup membuat yang biasa jadi luar biasa. Karena itu hari ini berdoa. Mari buka tanganmu, ambil waktu beberapa saat ini berdoa. Haleluya, haleluya. Oh, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Bapa. Engkau Tuhan yang sanggup buat mujizat, Engkau Tuhan yang sanggup lakukan perkara ajaib di hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, hambamu sudah selesai berbicara, materaikan setiap kebenaranmu dalam hidup kami. Kami tahu kami hanyalah orang biasa, tapi di dalam tangan Tuhan kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Kami akan melakukan segala perkara, kami sanggup menanggung segala perkara di dalam Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Karena itu kami percaya kami akan tetap semangat menghadapi hari-hari hidup kami. Dan karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang punya rencana atas hidup kami. Meskipun apa yang kami lihat tidak sesuai dengan rencana kami, tapi kami percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Apa yang Kau sudah rencanakan bahkan jauh sebelum dunia dijadikan, bahkan sejak kami dalam kandungan pun, semua rencanamu tergenapi sempurna. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Karena itu kami percaya apapun yang kami lewati, apapun yang kami sedang hadapi, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Gembala, terus jaga dengan kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Bersama dengan anak-anak, menantu, cucu, semuanya diberkati Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, semuanya diberkati Tuhan bersama dengan seluruh jemaat. Kami percaya sekali lagi, hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus yang terbaik Tuhan siapkan untuk kami. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat kami ucapkan banyak terima kasih buat pelayanan yang luar biasa dari Bapak Verli. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan juga keluarga. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari SMP Bethel, waktu dan tempat. Kami persilakan. Papa 5, 6 Nenek Gusti Yesus
Kita akan mendengarkan pengumuman saudara. Ada beberapa pengumuman. Kebaktian Kebangunan Rohani Pengajaran Mempelai Alkitabiah atau KKR PMA akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 pukul 18.30 setengah 7 malam saudara ya, diadakan di Forum Hotel Sangrila Surabaya, Jalan Majan Sungkono. Bagi saudara semua yang berkesempatan boleh hadir, gratis saudara ya. Haleluya. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Haleluya. Petugas persembahan boleh. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berubah. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, bagi ingat pilutnya. Ingat pilutnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Sana kita sama-sama bagi berdiri saudara. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berubah. Kami mengundang Bapak Pendeta Hendrata untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Kasih menyelamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilutnya yang sembuhkan luka kami, ingat pilutnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam acara ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaran-Mu. Ajari terus Tuhan senyaman kesempatan itu masih Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk kami terus menghitung hari-hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk terus kami bersyukur, berserah, bersandar dan berharap kepadamu di dalam setiap perjalanan kehidupan kami.
Pimpin dan bimbing di dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang karyawan, apapun status dan tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan kami. Ajari terus Tuhan, dalam setiap perjalanan kehidupan kami, perjalanan keimanan kami. Bahwa Tuhan turut bekerja di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan mampu mengubah setiap masalah kehidupan kami. Dari yang biasa-biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini Tuhan. Teristimewa ibadah minggu pagi mulai pukul 9 Tuhan pimpin dan bimbing. Ajari kami terus Tuhan untuk mengingat hari-hari yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk terus kami beribadah kepadamu. Berkati Ibu Gembala Sidang kami Ibu Yusuf. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Tambahkan terus kekuatan, iman dan Roh Kudus untuk terus dapat memimpin, membimbing kami, membimbing seluruh keluarganya, membimbing kami seluruh sidang jemaatnya untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat pelayanan pagi hari ini Tuhan. Berkati worship, singer, pemusik, terus yang hamba-Mu yang telah mentangkan kebenaran firman. Pimpin dan bimbing kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Dari berbagai masalah apapun. Dari berbagai problema apapun. Dari segala kesulitan kehidupan apapun Tuhan. Ajari kami terus Tuhan. Untuk mengingat Esther. Dari seorang selir Tuhan angkat menjadi seorang ratu. Terima kasih Bapak. Kalau Tuhan masih mempercayakan perjalanan kehidupan kami ini. Sampai pada hari ini. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami agar dalam keadaan selalu aman, tentram dan damai. Agar cita-cita masyarakat Indonesia adil dan makmur dapat tercapai. Aparatur negara kami dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, benar dan bijaksana. Jauh dari korupsi, manipulasi dan penyelewengan. Jauh dari kerusuhan, tindakan anarkis atau segala macam timu. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya dan sekitarnya agar dalam keadaan aman dan kondusif. Sehingga kami dapat berkarya. Teristimewa kami dapat beribadah kepadamu Bapak. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan di atas kepala. Untuk setiap permasalahan kehidupan yang melilit kehidupan kita. Apapun yang terjadi sampai pada pagi hari ini. Sakit apapun yang kita derita sampai pada pagi hari ini. Mari kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Seraya kita letakkan tangan kiri kita di dada. Tanda sebuah kepasrahan. Tanda sebuah keyakinan. Tanda sebuah pengharapan kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.